Untuk sore hari ini kita lanjutkan kuliah pakar tentang stem cell untuk terapi penyakit yang barangkali kita sudah hadir pada kesempatan ini. Associate Profesor Dr. Agung Putra dari Universitas Sultan Agung. Assalamualaikum Dr. Agung, apakah sudah terdengar? Waalaikumsalam Pak Mardjo. Mohon maaf tadi kita mengisi waktu pada waktu acara kita kemarin, Pak. Betul. Ini sambil kami sampaikan dahulu bahwa ini yang hadir tidak hanya satu prodi, ini ada prodi magister keperawatan, ada kebidanan, ada terapis gigi dan mulut, kemudian imaging diagnostik barangkali kalau hadir, dan barangkali beberapa dosen yang ikut ingin belajar dengan Dr. Agung tentang stem cell. Ya, menyingkat waktu ya untuk Dr. Agung barangkali baru pertama kali ini kami sudah sebelum COVID Pak kita itu pernah kontak Mas apa itu Mas Galih untuk bisa kita undang ke sini, dan kami juga sudah diskusi dengan Prof. Waryo, sangat mendukung dan menyampaikan salam kepada Dr. Agung atas kesediaannya. Ya, baiklah, kami sampaikan kurikulum itu Dr. Agung ini sepertinya sudah menjelang profesor ini Pak nih Pak ya. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan nanti segera kita dapat kabar pengukuhannya. Kalau lihat dari karya-karyanya sudah melebihi itu. Alhamdulillah. Kemudian yang barangkali mahasiswa belum begitu mengenal, tapi mahasiswa kami yang di PASTA itu sering sekali mengurus etik, komisi etik di Sultan Agung ya. Ya, dan barangkali ini yang di kedokteran, medical biomedicine, kita mulai buka 2015, barangkali ini kalau tidak salah mungkin 2017 Pak ya. Pak Agung ini menjadi Direktur Stem Cell dan Kanker Riset. Nah ini barangkali stem cell di wilayah Jawa Tengah, Jogja mungkin di sinilah. Kalau di Jakarta ada labnya, di Unhas juga barangkali malah beliaunya menjadi chairman ya, perkumpulan peneliti stem cell atau puncak Indonesia. Ini luar biasa ya Pak Agung. Makanya Prof. Haryo juga sangat bangga dengan Pak Agung tentang kemajuan. Lulus baru belum lama Pak ya, S3-nya itu 2016. Kita kan baru mulai 2015 kita sudah bersama dengan Prof 2 tahun ini. Berarti baru saja, alhamdulillah. Akan tapi dengan waktu yang sangat singkat, kalau lihat di sini karya-karyanya luar biasa. Ini sudah ada menjadi review brochure 9 ya, dari Q1 sampai Q4 ya. Yang Indonesia aja nggak perlu ditampilkan. Nggak sempat insya Allah ya. Yang tadi barokah nih. Dari 2020 sampai 2021 aja sudah membahana. Kemudian menjadi review nasional mungkin yang riset-riset ya. Nah, ini yang barangkali Scopusnya juga sudah 5. Luar biasa nih, makanya tadi kalau saya lihat CV-nya, wah ini kan udah menjelang profesor ini. Apalagi kalau lihat di sini publikasinya dari Q1 kebanyakan Q2, luar biasa nih. Melebihi kebutuhan profesor. Kemudian ekspektasi yang kami ikutin tadi banyak yang di stem cell, dan barangkali memang tadi layak menjadi profesor stem cell di biomedis khususnya di Jawa Tengah, karena di Undip pun saya belum pernah dengar ya Pak di Undip, nanti yang saya tahu yang baru di Unisula ya. Namun demikian ini juga kami melihat dari publikasi bimbingannya juga ada 2 yang kami pahami, stem cell dari sel punca, ada stem cell dari nutrisi ya tadi kalau saya lihat dari dari herbal, ada yang dari mungkin saya masukkan herbal itu, ini yang barangkali sesuatu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian yang berkaitan dengan award, tadi saya lihat banyak sekali awardnya ya.
kemudian bimbingan ya udah pasti. Barangkali yang sangat perlu kita pahami Pak Agung ini adalah, saya belum tahu lah stem cell yang nanti yang mungkin ditambahkan stem cell yang digeluti atau sepertinya itu yang di mananya. Namun demikian kami juga berharap nanti mendapatkan informasi stem cell yang bukan dari sel puncak. Kami juga pernah mendapatkan informasi bahwa stem cell itu juga dari nutrisi tadi, yang ada dua artikel yang saya temukan. Sekaligus juga stem cell untuk luka, ya, ini yang barangkali teman-teman perawat juga bisa mengambil pelajaran atau nanti bisa diskusi lebih jauh. Kemudian sudah punya buku, ini tadi saya sudah order sama bagian perpustakaan saya untuk bisa mempelajari sebelum diskusi lebih lanjut dengan Pak Agung untuk beli buku Basic Molecular of Stem Cell, Molecular Oncogenesis. Ini kan memang betul Pak, kami di Poltekkes itu mendalami atau punya ekselensi di pencegahan penyakit menular itu. Jadi senternya di situ. Mudah-mudahan nanti bisa menambah kasanah dalam menangani. Udah statiknya. Sudah. Kemudian riset gen-nya luar biasa dari dalam maupun dari luar. Dari ini barangkali nanti bagi mahasiswa, wah kalau masuk riset itu apakah mahal? Tapi kalau saya lihat ininya, budgetingnya ya masih di bawah 200-an juta, masih lab-nya mudah-mudahan masih affordable ya. Kita belum pernah tahu ya. Saya baru mau penelitian aja baru di itu yang glutathione. Ini kalau Pak Agung sudah stem cell ini, makanya sangat menantang, dan kalau lihat budgetnya masih bisa kita ikutin. Mungkin itu yang perlu diketahui dari Dr. Agung, yang barangkali ekspertisnya yang perlu kita ketahui, sekaligus tadi saya sampaikan yang relevan dengan perawat, relevan dengan bidan, dengan TGM, terapis gigi dan mulut, dan imaging diagnostik, yang barangkali menjadi sesuatu. Dan ini yang membanggakan, beliau sudah punya paten ya. Patennya metode, ini yang berkaitan dengan ekspertisnya, metode optimalisasi cytokrom hasil metabolit sel punca atau stem cell mesenkimial dengan ruang hipoksia. Ini yang saya nggak begitu paham, ada isolasinya hipoksia 5% oksigen ya. Nah ini luar biasa. Kami sudah belajar hal ini masih ada dekat. Oleh karena itu, alhamdulillah bisa menghadirkan Pak Agung, bisa sharing dan bisa memberikan pandangan, sekaligus memperkuat dalam upaya kami mencegah penyakit tidak menular. Untuk menyingkat waktu, Bapak, silahkan nanti sampaikan tadi yang ekspertis yang mungkin kami tidak bisa memahami, sehingga nanti teman-teman bisa lebih jelas. Untuk waktu kami persilakan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba share screen. Mohon saya jadikan host ya. Oke, oke. Saya mau share screen. Mbak Umi, bisa langsung share screen, Bapak? Ya, ini bisa saya. Oh ya, udah. Ya. Sudah kita setting multiple. Silahkan di Mbak Umi, bisa di hunting suara dari mana ini? Ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas waktunya, terutama kepada guru kami, Profesor Dr. Saryo. Betul, kami murid beliau, kami dibimbing beliau cukup lama, dari 2012 dan kami lulus di 2016 ya. 2016 lulus. Kami mulai berkarya automatically di 2018 ya. Tapi bangunan stem cell ini memang bukan baru. Kami bangun dari 2012-13.
tepatnya 2011 saya sudah mulai ketika ngambil S2 sudah mulai merancangkan the future medicine adalah stem cell. Maka hari ini izinkan saya sharing sedikit informasi terkait dengan the future medicine, riset-riset yang kami lakukan dan hal-hal yang kami lakukan from research to from bench to clinical application ya. Kita akan coba masuk kepada ini tadi sudah sampaikan. Sebenarnya hari yang tadi yang lama ya, karena hari ini kami bulan ini masuk 3 lagi Scopus. Jadi total Scopus sudah 27 ya. Dan H-index citation-nya hampir 100 ya. Amin. H-index-nya memang masuk 5, proses menuju ke arah mungkin bisa tahun depan bisa 8 mungkin ya. Amin. Amin. Amin ya, terima kasih dan tadi sudah sampaikan dan ini semua adalah akibat doa dan bimbingan dari guru kami, Prof. Haryo dan mungkin teman-teman semua mungkin. Ya. Oke. Karenanya kita akan mendiskus tentang regenerative medicine itu seperti apa, target molekul seperti apa, target stem cell, juga stem cell itu apa, kemudian konsep division dari stem cell seperti apa. Tentu nanti akan discuss tentang apa sih yang bedakan stem cell dengan sel yang lain terkait dengan konsep pembelahan yaitu Septimual, regeneration, classification, stem cell hingga kemudian discuss terkait dengan case-case yang kami lakukan pada COVID-19 terutama kita bermain di arah cytokine storm controlling. Saya kira kita akan mencoba membangun ketika ada apa yang kita sebut dengan what should we do with this incurable disease atau communicable disease. Nah, non-communicable disease atau incurable disease artinya incurable tidak mungkin diobati dalam tanda petik dalam dunia kedokteran. Seperti kasus-kasus stroke dengan organ damage di sini ya. Ketika terjadi brain damage tissues di sini yang cukup banyak di otak ya. Tentu kita akan mengalami atau pasien ini banyak berakhir dengan sequelae, kecacatan yang seumur hidup, lumpuh, sulit bicara dan seterusnya. Demikian ketika terjadi serangan jantung, kematian jantung koroner, infark miokard dan seterusnya hanya dipasang ring misalnya gitu, tetapi akan damage atau infarknya atau kematiannya tidak akan bisa kita lakukan regenerasi. Dunia kedokteran masih banyak masalah di koroner ini ya, dan banyak pasien-pasien yang atau teman-teman kita yang meninggal karena serangan jantung itu. Demikian juga dengan keadaan sirosis hepatis seperti ini yang livernya damage di situ, baik alkoholik ataupun hepatit karena virus di sini. Nah ini akan berakhir dengan hal yang prognosis yang buruk ya, kematian di sini ya, karena tidak bisa diregenerasi. Apalagi kasus osteoartritis ya, ini kasus yang tulang ya, usia lanjut kita akan banyak menjumpai kasus-kasus seperti ini ya, di mana terjadi inflamasi, kemudian degenerasi, dan hampir rata-rata usia-usia 70 ke atas akan menjumpai proses ini. Dan bahkan sekarang ada namanya autoimmune disease ya, ada immune disorder ya, ini yang terakhir, immune disorder itu bisa mulai masalah di autoimun hingga kasus yang sangat tren sekarang adalah COVID-19 ya, SARS-CoV-2, cytokine storm. Ini kasus-kasus yang tidak bisa atau sulit untuk diperbaiki, sehingga di sini konvensional terapi paling kita menggunakan konsep transplantasi. Kita carilah organ-organ. Namun kalau otak saya kira susah mau transplantasi otak, ya, karena nggak mungkin mencari donor otak di situ. Yang baru terlihat adalah renal failure ya, membawa renal. Meskipun treatmentnya sangat sulit ya, hanya di negara maju yang saya dengar di beberapa kota-kota dunia, di China misalnya dengan begitu kompleks ya, biaya yang sangat besar, miliaran di situ, dan berakhir dengan memberikan obat-obat supresan, diberi obat seumur hidup atau jangka panjang untuk mensupresi agar tidak di-reject di situ. Sehingga masalah ini sangat besar. Kesulitan mencari donor, harga yang sangat mahal,
dan potensi rejection, serta terus-menerus diberikan obat sehingga menimbulkan masalah yang besar. Demikian juga dengan hepar, ya, hepar yang sudah rusak ini sangat sulit juga untuk dilakukan transplantasi. Demikian dengan tulang dan penyakit-penyakit yang terkini autoimun. Sehingga tentu kita akan berhadapan dengan kesulitan secara sisi biaya, kemudian dari sisi psikologis pasien itu sendiri atau keluarganya. Ini beban yang besar. Berapa dana yang diberikan untuk hal tersebut, ya. Sehingga kita butuhkan terapi, ya, terapi lain yang untuk mengatasi ini. Itulah kenapa muncul stem cell, ya. Stem cell, what is the stem cell? Stem cell pada dasarnya adalah mothers of the cell. Mengapa saya katakan mothers of the cell? Karena dari sel inilah nanti akan lahir kehidupan. Seperti kita lihat, stem cell kehidupan kita berasal dari fertilize antara sperm yang berasal dari ayah atau sperma tadi, dan ovum yang berasal dari ibu. Bertemulah yang kita sebut fertilize. Ketika fertilize membentuk satu sel membelah 2 sel hingga 8 sel yang kita sebut omnipoten, tutipoten. Ini kita sebut sebagai cikal bakal kehidupan. Kemudian dia terus membelah sehingga bentuklah pluripoten, inner cell, yang kemudian di situ nanti ada kehidupan kita menjadi janin di situ, ya, 150 sel itu kita sebut embryonic stem cell, dan di bagian eksternalnya adalah sel-sel yang bakal membentuk plasenta. Nah, kita berpikir sih stem cell membelah, kemudian membangun suatu tubuh kita pikir selesai kehidupannya. Ternyata stem cell ini selalu ada, tetap disupport oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menjaga kehidupan kita agar tidak punah. Hanya jumlahnya 0,001, itu masalahnya. Dan diberikan pada lokasi tertentu, misalnya di bone marrow dan di umbilical cord, ya, baik di Wharton jelly-nya, di tali pusat bayi itu, potongannya tali pusat, baik di posisi di Wharton jelly-nya atau di umbilical cord blood-nya. Nah, karenanya sel ini memiliki keistimewaan. Istimewanya adalah dia mampu melakukan self-renewal, melakukan pembelahan seperti dirinya sendiri. Inilah yang tidak pernah ada, tidak pernah terjadi pada sel tubuh kita. Umumnya sel ini nanti akan membangun kehidupan, misalnya diferensiasi, membangun menjadi sel darah, menjadi sel tulang, menjadi sel saraf, menjadi sel fibroblas, ya, dan seterusnya. Sehingga kehidupan tulang, kalau kita lihat di masa embrionik kan ada 3 layer di situ, ectoderm, endoderm, mesoderm. Dari mesoderm itulah turunan macam-macam muscle, ya, otot-otot kita dibangun di situ, ectoderm, saraf, dan seterusnya, ya. Nah, dari situ sel-sel inilah yang melahirkan kehidupan. Sel-sel inilah yang membuat suatu unit kesatuan yang kita sebut manusia kita. Maka nggak salah kalau kita katakan this is mother of the cell. Nah, mother of the cell kelebihannya adalah dia akan mampu menghasilkan dirinya sendiri. Di dalam lab saya selalu membuat sel ini melahirkan turunannya seperti dirinya sendiri. Nah, ketika di luar lab maka saya mendorong sel ini untuk melahirkan keturunannya. Ya, keturunannya terserah. Kalau kebutuhannya di animal model untuk bikin ginjal, ya dia akan mendorong menjadi ginjal, sel ginjal, membangun suatu darah, atau membangun neuron. Itu kita dorong untuk di luar, di in vivo. Namun di in vitro pun kami ini diminta international standard untuk membuat stem cell ini menjadi sel tulang, menjadi saraf, menjadi neuron, ya, menjadi sel adipos di dalam lab. Jadi kami terbiasa membuat sel tulang, sel saraf, terbiasa dalam 21 hari kami bikin tulang, bikin saraf, dan seterusnya di dalam lab. Sebagai validasi, sebagai standar untuk publish di International Scopus, harus mampu sel ini berubah menjadi sel-sel tulang tadi. Nah, itulah stem cell. Stem cell akan mampu membangun suatu kehidupan, suatu peradaban
ketika kita membutuhkan sel-sel tersebut. Nah, dari ini kita lihat tadi membentuk apapun dia terserah dengan microenvironment atau lingkungannya tadi. Maka tidak salah kalau di beberapa jurnal disebut the most promising future biologic agent. Ini masa depan kedepannya kedokteran yang berbasis kepada biologic agent. Mengapa nggak chemical? Karena chemical banyak. Belum lagi radikal bebas nanti. Tadi disebutkan tadi ada kita glutathione, berarti kita bergerak atau mencoba mengeliminasi radikal bebas. Maka lebih nyaman kita menggunakan biologic agent di sini. Nah, yang menarik di sini in medical arsenal ini sangat menarik karena kedokteran kami ini jurnal yang 4-5 tahun yang lalu kami mulai berpikir saat itu medical arsenal adalah gudang dari farmasi. Bahwa our body is a medical arsenal, artinya permission sebagai company, maka pertanyaannya lalu bagaimana tubuh kita ini sebagai pabrik obat melahirkan suatu produk? Tentu menggunakan konsep seluler. Tentu ketika kita membangun harus memahami konsep molekuler. Ketika kita ingin membangun suatu bikin angiogenesis, butuh darah di situ. Yang kita butuhkan adalah endotel yang terus berkembang menjadi kapiler, terus bergerak. Untuk mendorong kapiler tentu konsepnya menggunakan konsep VGF, growth factor, vascular endothelial growth factor. Pertanyaannya dari mana kita mendapat VGF? Nah, tentu kalau kita beli dari luar atau segala macam, itu adalah sintetik misalnya. Nah, tentu belum tentu tepat. Nah, karenanya kita menggunakan makhluk hidup juga yang kita sebut stem cell sebagai madas untuk melahirkan VGF. Nah, yang menarik lagi sekarang ketika kita berhadapan dengan COVID-19 kemarin, kita butuh suatu cytokine yang mengontrol badai, yaitu interleukin 10. Bagaimana mendapatkan interleukin 10? Kita terbiasa memberi antibodi monoklonal tersebut, memberi konsep tersebut di luar chemical tadi. Ya dengan harga 10 juta, 8 juta. Kita sekarang bisa buat. Bahkan saya bisa tangkap itu molekul-molekul tersebut dengan menggunakan konsep berbasis molekul kilodalton berdasarkan beratnya. Nah, karenanya medical arsenal ini menjadi sangat penting, sangat strategis bagi kami pemain-pemain stem cell, karena disinilah gudang farmasinya yang ada. Disinilah kita akan bisa melahirkan produk-produk molekul apapun. Tinggal kita dorong aja stem cell-nya secara butuh riset kita dorong agar dia mentranskripsi molekul-molekul target tersebut sehingga dilepas dan kita tangkap molekul tersebut sebagai soluble molekul aktif kemudian kita berikan. Maka sunatullah akan bergerak. Banyak nanti kita akan lihat case-case ya kaki yang udah mau diamputasi. Ada masalah apa? Saya tanya teman klinisnya. Ini harus dipotong, seluruh dokter bedah harus dilakukan amputasi. Kenapa masalahnya? Karena nggak ada angiogenesis. What's the problem with angiogenesis? Karena nggak ada kapilernya. Oke, membentuk kapiler apa yang dibutuhkan? Vascular endothelial growth factor, VGF. Saya minta ada nggak area-area yang masih hidup misalnya di situ. Ada kan masih ada di borderline kan masih ada yang. Oke, kita suntikan di sini VGF itu. Akhirnya tumbuh lagi dan seterusnya. Saya kira bukan ajaib, itu adalah sunatullah. Perintah Allah ketika diberikan VGF maka harus dibangun angiogenesis. Perintah Allah ketika diberikan VGF maka harus membelah sel itu. Perintah Allah ketika ada inflammation diberikan interleukin 10 dia harus tersupresi. Ya. Itu kami hanya menjalankan perintah, hanya menjalankan sunatullah saja. Nah, karenanya dia menjadi potensial besar untuk regenerative medicine. Ya, potensial besar. Bahkan untuk menggantikan tisus damage tadi. Dan yang terakhir ini ternyata stem cell dan turunannya juga bergerak di immune disorder. Ini yang sangat fenomenal. Kami buktikan di COVID-19 kemarin. Dan nanti ada beberapa case yang sangat menarik. Saya akan berikan satu hasilnya ya, kajian aja. Kasus HIV misalnya, kita lihat nanti. That's why regenerative medicine ini penggunaannya di dunia ini sangat tinggi sekali.
Ya, kita lihat di negara-negara di Europe, negara Amerika, Pasifik ini sangat tinggi penggunanya. Even though negara dunia sedang mengatur regulasi karena ini masih ongoing research. Ketika kita bicara stem cell, belum ada the winner, the best stem cell belum ada di dunia. Mengapa seperti itu? Karena kami juga banyak communicate dengan teman-teman, ya terutama di ASEAN dengan teman-teman Chiang Mai, Prof. Samli, dengan Prof. Rajesh di Malaysia, dengan saya dulu di Calgary, ya ongoing research semua. Justru pada case-case klinik itu teman-teman Eropa, Amerika banyak lost case karena belum tentu di animal model running well, juga di manusia juga incorrelate, belum tentu juga karena masih banyak faktor. Karenanya kasus-kasus regenerative medicine lebih banyak digunakan di negara timur, di Irak gitu ya, kemudian di China, India ya, itu banyak case yang gunakan. Demikian juga di Indonesia. Nanti kita lihat publish jurnal kami menyumbang hampir 50 artikel ya, paper ya. Dengan 20 sekiannya itu separuhnya itu dari Scopus Q1 dan gitu tadi. Dan dari tipe mesenchymal yang banyak digunakan adalah adult. Ini kita lihat sampai dengan 82%. Tipe adult stem cell. Mengapa tidak ada, ini yang merah adalah embryonic stem cell. Embryonic stem cell ada resiko untuk terjadi cancer, teratoma, karena dia akan tumbuh over and over and over. Because di stem cell yang di embryonic stem cell ini komponennya belum mature, telomernya belum terlalu controllingnya, sistem e-controlling belum terlalu mature, sehingga ketika di running maka dia akan terus grow up. Adult stem cell atau stem cell yang kita ambil dari umbilical cord, bone marrow, sumsum tulang ya tadi ya, atau tali pusat bayi, itu stem cell yang sudah memiliki sistem yang sangat kompleks. Artinya adult stem cell ini running based on kepada signaling injury signal. Ketika ada injury, dia homing. Why dia homing? Because of the stem cell, di mesenchymal stem cell memiliki reseptor CXCR3 yang dia akan mampu mendetek signal injury seperti STF1, interleukin 1, terus kemudian TNF alpha dan seterusnya. Dia akan running ke situ. Dia kemudian attaching, kemudian dia melakukan fungsi perbaikan di situ. Nah, karenanya sangat menarik menggunakan mesenchymal stem cell pada dunia. Ini dunia, laporannya dunia. Bagaimana dengan yang kedua yang warna biru, induced pluripotent stem cell? Kita juga bisa membuat stem cell, even though kita tidak ngambil dari mothers tali pusat bayi. Sembarang sel kita ambil aja, katakan sel rambut atau sel tulang atau sel kulit. Usianya juga monggo, silakan. Mungkin 100 tahun nggak masalah. Bawa ke lab sini. Kita jadikan dia bayi lagi. Kok bisa? Bisa. Kita dorong, kita induce jinnya, yang tadinya jin-jin yang tua tadi, kita masukkan nanox, octu, soktavor, dan seterusnya, menggunakan lentivirus, kita rombak itu jinnya menjadi jin bayi lagi. Sehingga muncullah sel bayi. Loh, terus ini seperti apa? Ya, sel ini sebenarnya mutan sebenarnya, karena melawan takdir ilahi. Takdirnya kan sudah usia ratusan tahun kita jadikan bayi misalnya. Nah, karenanya di dalam saya dulu di Calgary dulu, ini hanya kita bikin untuk mainan, untuk coba. Oke, saya mau bikin jantung, saya bikin jantung dari induced pluripotent cell. Jadilah jantung. Daripada dicobakan ke animal, coba aja ke jantung yang kita buat ini. Nah, jadi membuat organ-organ tanpa menggunakan benih. Nah, inilah yang induced pluripotent stem cell yang ditemukan Mr. Yamanaka meraih hadiah Nobel dengan cara merubah konsep tadi. Yang lainnya ini ada very small embryonic like stem cell seperti cancer stem cell. Ini sangat menarik. Banyak teman-teman klinisi mentreatment kemoterapi, radiasi terus-menerus, ternyata nggak meninggal, ternyata relap lagi, ternyata muncul kanker berikutnya. Why? Jurnal terbaru mengatakan because of in this cancer ada namanya mothers of the cancer. Mothers of the cancer disebut cancer stem cell.
kita tidak pernah mengontrol cancer stem cell itu. Kita tidak pernah tahu, jarang mengerti ya. Nah, di lab saya punya ibu-ibu cancer. Kita sorting dari cancer itu kita sorting, ternyata ada banyak populasi di situ, populasi cancer, misalnya breast, dengan saya running CD4 CD24, saya akan mendapatkan 4 populasi anak-anaknya. Saya ngambil ibunya CD24 plus dan CD24 minus, saya dapat ibu. Apa kelebihan ibunya? Jatuhkan kemoterapi tidak akan mati, susah mati. Rubah lingkungannya, kita rubah segala macam, tidak akan pernah mati dan seterusnya. Itu bahkan kita masukkan makropak pun terpengaruh, berubah menjadi TAM, tumor associated macrophage. Sangat menarik sehingga cancer stem cell menjadi target di dunia. Bagaimana caranya mengeliminasi cancer dengan mengontrol cancer stem cell-nya. Nah, karenanya di sini area target stem cell sangat banyak. Stroke saya katakan evidence based karena bukan 1-2, banyak yang sudah kami lakukan. Namun kami masih publish-nya itu masih minta izin dari pasiennya ya. Ini kita langsung yang saya gambar yang warna biru ini adalah yang kami lakukan human being, manusia. Ya, Parkinson, Alzheimer bukan sekali 2 kali ya. Bahkan ada yang di GM. Sekali lagi kami hanya researcher, jadi yang melakukan tuh para klinisinya. Hanya coba-coba ya, ini dalam tanda petik kita ingin membangun suatu, mencoba memahami betulkah akan terjadi konsep regenerasi, konsep repairing dan seterusnya. Ternyata di street terjadi perbaikan, ya perbaikan yang sangat signifikan. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa mendengar, bisa memiliki kecerdasan yang kembali lagi. Kalau fracture saya kira bukan sekali 2 kali, sudah banyak case-nya. Bahkan kami fracture itu bone tulang belakang rusak hancur 2 kali, itu kita treatment terus-menerus, disuntikin teman ortoped, dalam waktu 2 bulan membangun semua tulang ini. Repair tendon ini terakhir ada pemain sepak bola yang harusnya cacat ya, putus tendonnya sama teman ortoped disuntik lagi. Sekarang dalam waktu sebulan sudah bermain di Spanyol, sudah kembali lagi bisa sepak bola lagi. Alhamdulillah kita bisa memberikan kebaikan. Spinal cord, HNP, ada beberapa case kemarin juga minggu-minggu kemarin ada yang susah ya, 10 tahun nyeri, tidak ada perbaikan, rusak, terjadi bulging sesuai dengan indikator para klinisi. Ternyata sekarang sudah membaik lagi ya. Yang merah ini yang kami publish, yang sudah animal, yang sudah running well. Renal failure, bahkan bukan renal injury saja, renal failure kelihatannya ada 2 atau 3 scopus. Diabetes kelihatannya ada 3 scopus. Terakhir kami baru dapat informasi di Kitu ya, di negara Bulgaria, baru beberapa hari kemarin publish lagi. Jadi ada 3 atau 4 saya lupa. Kosmetik ini, aging, estetik ini sangat banyak karya kami ya, mulai dari tikus yang di foto aging ya, kemudian dibikin terus dibakar dan seterusnya. Retinopati diabetika ini juga fenomenal, sampai saya mendatangkan sahabat saya Profesor Samli, saya datangkan ke Indonesia untuk melihat pasien dengan near blindness, hampir buta, retinopati, retinanya tuh rusak semua. Saya tidak terlalu paham masalah klinis atau Bapak Ibu sekalian, karena saya researcher. Teman klinis ini mengatakan ini nggak bisa, ini sudah near blindness, ini rusak semua. Discuss dengan penyakit mata the same, ini failure, ini sudah takdir mungkin seperti itu. Nah, saya pasiennya mengotot keluarga, bagaimana bisa nggak dilakukan repairing? Saya tanya masalahnya apa di sana? Oh retina, neuron. Oke, saya akan bangunkan neuronnya. Dengan diskusi yang panjang, kemudian saya bikinkan stem cell ke neuron. Saya sengaja undang profesor sahabat saya dari Chiang Mai datang, treat 1 minggu 10 hari pasien bisa melihat, meskipun visusnya masih seperti 60 atau berapa ya. Tapi in general dia sudah bisa melihat dari hitam, dari tidak bisa apa-apa ya, sangat luar biasa. Autoimmune disease saya publish sudah cukup banyak di Scopus, ada sampai 4, dan demikian juga yang kami treat ke human. Masalah di human karena masalah kita harus permisi dan masih banyak
Sehingga kami masih mencari cara bagaimana dokumen-dokumen ini bisa kami publish lagi. Kalau kami publish lagi, mungkin dunia akan banyak terbantu dengan informasi yang berasal dari kita ya, karena dunia sendiri lebih banyak pada animalnya. Kemudian ini terakhir HIV, COVID-19. COVID-19 ini kami publish ini luar biasa. Di COVID-19 itu ada 8 negara yang kontribusi dalam meredakan badai sitokin. Namun 2 negara yang real riset, 2 negara dari Israel dan dari Indonesia, dan Indonesia kami yang publish di situ di Q1, di teman-teman Jerman dan Amerika yang mereview dan accepted di situ. Terakhir HIV ini baru berapa minggu kemarin ini kita lihatkan kasusnya, Bapak Ibu sekalian, ini in-state. Kami coba-coba. Saya meyakini bahwa konsep stem cell not only in regenerative, but stem cell ada can role in the have a role di autoimmune atau controlling immune atau enhance the lymphocyte T. Ini kita lihat pasien ini 72. Ini end stage. Saya kondisinya saat itu sangat buruk, seluruh tanda-tanda HIV itu keluar. Apa tandanya itu? Semua panu-panuan ya, semua penyakit bakteri yang opportunistis muncul semua. Ini saluran pecah-pecah semua, ini semua panuan dan ini koreng. Pokoknya sangat menyedihkan pasien ini. Dan saya minta dukungan. Ini pasien ini apa? Kok begini? Saya diberikan nomor telepon dan kita kontak-kontak. Ternyata pasien ini beliau menyampaikan bahwa ini pasien HIV, betul dia sudah tangani sudah 1-2 tahun, seluruh multi drug resistant, tidak akan ada obatnya, sehingga dan komplikasi sudah kemana-mana, ginjal uriumnya sudah 160 sekian, dan sudahlah nggak lama lagi katanya gitu ya kita coba lagi, dan ini kita treatment jadi 278 sekian. CD4 300 jadi 100 sekian, dan seiring dengan itu seluruh panu-panu ya yang jamur-jamur gitu ya membaik, steroid membaik, yang ini bernanah tangannya membaik, semuanya membaik, pasiennya bisa tadinya dipapah, digotong ya sekarang sudah bisa berjalan dengan tegar, bicara dengan keras dan seterusnya. Sedang saya discuss dengan beliau untuk minta izin memungkinkan nggak kalau kami publish, karena ini salah seorang tokoh juga sebenarnya, jadi kita perlu hati-hati. Luar biasa. Kemudian konsep dengan kita masuk kepada konsep stem cell. Bagaimana stem cell ini? Stem cell tadi ada 2 konsepnya. Stem cell melakukan self-renewal menjadi dirinya sendiri, dan stem cell differentiate menjadi makhluk apapun. Nah, inilah tergantung kepada microenvironment. Maka kami di lab tentu ini kerjaan kami melakukan self-renewal. Kita jaga supaya dia tidak berubah menjadi bentuk lain. Ini perlu teknik. Kalau kami lihat dari teman-teman luar, rata-rata mereka tidak terlalu lama menjaga ini karena dia segera berubah. Kami alhamdulillah sampai dengan fase yang sangat berkali-kali ya, sampai belasan kami masih sanggup melakukan ini karena kami punya teknik ya, punya metode, salah satunya kita patenkan tadi. Kalau di luar kita akan dorong bagaimana dia akan berubah di situ. Nah, kita perlu microenvironment pasien tersebut supaya menjadi bisa berubah menjadi sel target. Itulah kenapa stem cell ada 2 konsep besarnya. Self-renewal menjadi dirinya sendiri atau differentiate menjadi sel-sel bentuk lain. Stem cell menggunakan konsep stemness di sini. Ini yang Mr. Yamanaka merubah sel-sel tua tadi menjadi bayi lagi, yaitu diberikan SOC2, nano, octal, tripor, dan seterusnya. Konsep ini kalau kita masukkan ke virus ya, ini namanya faktor transkripsi ya. Faktor transkripsi bisa kita tangkap dari stem cell di lab, kemudian kita induce kita dorong melalui ke virus masuk ke sel-sel target, maka sel target akan berubah. Konsep ini mengatakan bahwa tubuh cancer ini sangat dipengaruhi dengan teori epigenetik. Epigenetik itu artinya ini sedang kami rancang ya. Bagaimana kita berhadapan dengan cancer without mutation-nya is okay. Untuk mutation kita
bisa mengontrol dengan mengedit, kita potong jin-jin itu dengan menggunakan CRISPR dan seterusnya, tetapi masih dalam taraf teoris yang sangat sulit itu ya, karena dicobakan banyak salah motong itu. Nah, sekarang kami menggunakan konsep epigenetik. Bagaimana menidurkan sel-sel kanker itu. Switch off. Yang on itu kita bikin switch off. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita coba identifikasi dari faktor-faktor transkripsi dari si stem cell, kemudian kita coba riset. Kami sedang mencoba menidurkan kanker dengan teori tadi. Yang sudah kami lakukan kanker memang dengan imunoterapi, dengan membangkitkan sel T tadi ya. Nah, karenanya di sini teori Niche ya sangat penting dalam stem cell. Kami mencoba mengidentifikasi ada beberapa pasien ketika diberikan stem cell sangat as soon as runningnya sangat cepat sekali. Namun sometimes di others dia runningnya kurang ya. Ada kebaikan namun kurang baik misalnya, atau agak lambat situ. Kami berpikir di sini ada teori niche. Makin parimennya si pasien ini harus dilakukan controlling, misalnya radikal bebas. Itulah kami di lab kita juga bisa meriksa radikal bebas. ROS kita bisa cek dengan flow cytometry. Imun sel atau suasana microenvironment bisa kita cek di lab. Kita bisa periksa TIS1, TIS2, TH1, TH2, TH17, T regulator, dendritik, makrofag dan semuanya. Live kita bisa tangkap dalam waktu sekian. Nah, karena kami ingin mencoba mempelajari, membatasi teori niche, mengidentifikasi teori niche ini untuk menjawab why-nya. Konsep regenerasi otomatis kita ada menggunakan teori niche di sini. Kita lihat mengapa teman-teman di estetik itu ketika akan melakukan teori akan melakukan aging, pasien itu kalau mungkin ada yang bermain di estetik ya, di luka-lukain ya, istilahnya tuh mukanya di roller ya, diberi perlukaan. Saya ngajar di S2 sini di stem cell ya, saya setuju, memang harus, saya bilang harus. Kenapa? Karena kita akan mencoba niche-nya ini running. Stem cell ketika dalam kondisi niche-nya yang tidak diganggu, maka dia dalam posisi dormant. Karenanya untuk membangkitkan seed, stem cell harus dibikin niche-nya yang terbuka di sini ya. Nah, damage tissues dengan cara melakukan damage tissues atau ada injury, baik kita sengaja atau karena memang infeksi tadi akan mendorong si stem cell aktif di sini. Nah, itulah kenapa kemudian stem cell setelah dilakukan luka itu pasien akan lebih baik lagi regenerasinya. Namun kalau stem cell sudah sedikit, sudah tua dan kita butuh stem cell dari luar sebenarnya. Sehingga nanti di estetik itu tidak hanya dilukain saja, namun butuh juga stem cell yang dari luar tadi. Demikian dengan konsep reparasi. Ada satu hal yang penting di reparasi. Ketika kita melakukan proses atau terjadi damage tissues, baik kita sengaja bikin damage untuk memberikan sinyal, ataukah damage-nya ini yang prolong, misalnya terjadi COVID-19, kemudian dia prolong COVID, yang kita khawatirkan akan terjadi prolong inflammation di sini. Prolong inflammation akan memicu fibrosis. Nah, di sini nanti ada beberapa teori yang bagaimana stem cell ikut bermain mengontrol fibrosis. Kemarin ada petinggi dari Telkom misalnya. Ini ada jendol fibrosis karena dia punya bakat mungkin ya. Habis dioperasi itu ngejendol begitu. Nah, kemudian diberikan, padahal dioles saja ya, diberikan olesan gitu karena kita kasih produk stem cell yang MMP ya, metallomatrix proteinase yang akan mengkikis ya si matrik ini. Alhamdulillah dalam sekian minggu itu menipis ya. Nah, ini lagi kita mau riset lagi dan mau kita publish ya, mudah-mudahan bisa banyak lagi nanti karyanya. Bapak Ibu sekalian, yang ini tadi terkait dengan stem cell tadi yang kita sebut pluripotent, ini yang kita sebut zygote ya, hasil pertemuan antara ibu dan sperma tadi ya. Kemudian ini yang kita sebut totipotent ya, kemudian pluripotent, kemudian di sini multipotent. Nah, multipotent lah kita ambil sehingga secara etik nggak masalah karena baik ya sudah lahir, sudah selamat,
Ini pun kalau nggak kita ambil ya dikubur di dalam tanah, jadi kita minta izin untuk dilakukan perbanyakan sel dari sini ya. Jumlahnya pertama kami dapat itu hanya 0, kadang-kadang hanya 1-2 gitu. Bayangin ya, dari 1-2 kita cloning bisa sampai 1 miliar ya. Bisa kita dapat 1 miliar, 2 miliar sel itu ya, bukan tanpa ini. Saya berkali-kali melakukan itu ya. Nah, kemudian Olgipoten atau committed progenitor ya, ini yang kami lakukan untuk treatment sel T. Untuk membangun CD4, CTL, kita tidak perlu pasien-pasien cancer CTL itu rendah sekali. Saya hanya butuh bibitnya aja, saya ambil darahnya pasien itu ya, kemudian kita sorting, kita ambil progenitornya. Nah, dari progenitornya kita ciptakan dia, misalnya progenitornya CD4 dan CD25 ya, kemudian kita berikan interleukin 1 dan seterusnya agar dia membelah terus. Dari kecil gini membelah besar dan kemudian dia banyak sekali, kemudian kita aktifasi, kemudian masukkan kembali ke pasien kanker dan seterusnya. Sangat membantu ya, karena kita bisa membangkitkan sel imun dari tubuhnya sendiri kali ini. Dari tubuhnya sendiri, saya hanya pinjam induknya saya. Kemudian terakhir unipoten dan mature cell. Nah, disinilah sel-sel yang tua ya. Kalau sel-sel tua kayak kita tidak bisa membelah lagi. Sehingga klasifikasi stem cell itu ada yang namanya embryonic stem cell, ada adult stem cell seperti kita discuss tadi. Embryonic stem cell ada yang totipotent, ada yang omnipotent, pluripotent ya. Nah, ini yang tadi ya bisa jadi mesodrome, jadi sel jantung, sel liver dan seterusnya, dan apapun lah ini embryonic. Kami tidak melakukan embryonic karena even though kami di luar dulu di Calgary dulu, kita kok bisa tidak perlu ngambil dari ibu bapak fertilize, kan itu dilarang oleh agama misalnya. Kita cukup pinjam sperm, ovum, kita fertilize di lab ya, kemudian kita jadikan makhluk itu di lab dan kita ambil, kan bukan abortus kalau kita ambil. Nah, saya tidak mau berdebat di situ, kami bermain di ranah kanan aja, adult stem cell di sini. Tepatnya kita menggunakan Wharton jelly, tali pusat bayi, atau umbilical cord-nya yang blood-nya. Kita udah ambil juga yang dari bone marrow. Tapi kalau bone marrow tergantung dari bone marrow, sumsum tulang, tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya banyak penyakitnya, udah usia lanjut, dia menurun produknya. Jadi percuma gitu ya dari bone marrow ya. Nah, stem cell aging, jadi memang dengan kita semakin usia naik ya, stem cell kita juga semakin menurun, telomer kita memendek, shorten, dan kemudian terjadi proses penurunan fungsional. Di sini juga dilihat ya, need signal reception-nya dia turun, radikal bebasnya dia naik, maka muncullah inflammation di sini. Jadi rasanya memang stem cell ini sangat tepat untuk pasien-pasien atau orang-orang yang terkait dengan aging. Bagaimana supaya kita telomernya jangan terlalu cepat pendek sehingga tidak cepat expired atau meninggal gitu, misal tanda petik ya, maaf secara sains gitu ya. Kemudian jangan sampai dia menimbulkan beban di usia lanjut karena free radikalnya muncul, inflammation-nya muncul sehingga harus dikontrolin dengan stem cell dan seterusnya. Karena ini takdir bahwa old sel-sel tua akan atau senescent cell akan mengalami hal ini. Akan dia mengekspresikan secretory phenotype, dia akan melahirkan radikal bebas, dia akan memunculkan inflamasi, dia akan menimbulkan ROS dan seterusnya. Dan ini sangat tidak nyaman bagi orang-orang yang usia senior ya, nggak kita bilang tua, senior, tapi pengen tetap produktif. Nah, ini yang di sini kiranya stem cell ada ruang untuk di aging. Kita buktikan kalau bayi baru lahir stem cell-nya itu di bone marrow-nya sangat tinggi. Lihat kalau usianya yang 70, 80, hampir habis. Ini riset ini. Jadi bone marrow-nya, sumsum tulangnya, jadi untuk melakukan proses perbaikan juga sudah sangat rendah. Jadi saya kira memang selayaknya memang jadi bukan ini kan mesenchymal stem cells shown as proportion total cell in bone marrow. Artinya in bone marrow sangat kecil. Maka ketika ada beberapa teman atau saya ambilin stem cell dari tubuhnya saya, usianya berapa? 60, 70, 80. Ya nanti jadinya seperti ini, ngapain? Udah expired.
kita ambil dari bayi yang begini, ini bayi kan sekian tingginya. Nah, tapi ada beberapa yang menggunakan konsep itu. Mungkin dia takut rejection. Nanti kita lihat, nggak ada rejection kalau kita melakukan cara yang dengan baik. Stem cell bisa homing, tadi kami sampaikan karena dia mengekspresikan reseptor CXCR3. Ini lihat, ketika ada injury tisus di sini, dia akan melepaskan CDF1 ya, atau cytokine proinflamasi. Ya, kemudian stem cell akan mendetek melalui antenanya, melalui reseptornya CXCR3, dia akan segera homing ke situ. Dia akan attract ke situ dan dia akan masuk seperti like leukocyte. Ini menarik. Itulah membuat kami sekarang lebih percaya diri ketika stem cell bermain di arah inflamasi lagi. Ya, karena stem cell like leukocyte, dia bisa masuk gerakan amebiosis, merembes masuk melewati endotel kapiler yang sempit keluar dan seterusnya. Dan stem cell memiliki antena seperti leukocyte, lymphocyte, yaitu TLR1 and 2 and 4 dan seterusnya. Ini konsep stem cell homing menganut konsep leukocyte. Ternyata stem cell sama karakternya dengan seperti leukocyte atau limfosit tadi. Stem cell bersifat imunoregulator. Ini kami publish ada Scopus di autoimun ya, dengan menggunakan konsep ini ada 3-4 jurnal ya, yang Scopus Q1, Q1 1, Q2-nya 2 ya kalau nggak salah ya. Ini konsepnya. Bagaimana dia akan mengontrol ini ketika ada proses inflamasi ditekan. Ya, ini makrofage CD dendritik tipe dendritik 1 ke dendritik 2 ditekan karena dia maturation dendritik terutama tipe myeloid ini nggak bagus ini, dia harus ditekan. Sebaiknya T regulator dibangkitkan karena untuk melakukan regulasi controlling terhadap sel-sel imun dan seterusnya. Ini kami jabarkan di buku bagaimana sel-sel meregulasi yang kurang dinaikkan, yang lebih diturunkan. Kok bisa? Ya karena stem cell based on kepada signal. Kalau signal inflamasinya masih terpapar, tepatnya di sini stem cell akan mendetek dengan TLR3, maka stem cell akan melepas TGS6 ya. Ini akan mensupresi NF-κB sebagai jalur proliferasi, jalur pelepasan sitokin atau jalur badai. Ini yang kami gunakan pada COVID-19 karena tersupresi ya, dengan kalau setidaknya TSG6 di situ interleukin 10 juga kuat untuk mensupresi NF-κB di situ ya. Ya, ini bagaimana konsep ke depan yang mau kami kembangkan juga stem cell sebagai engineering untuk bermain ke arah cancer yang tadi kami sampaikan agar nanti kita bisa silencing gene dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, stem cell tidak akan pernah di rejection. Why? Because of to be rejected as rejected agent itu apabila sel-sel atau makhluk tersebut mengekspresikan emasi type 1 and type 2. Kita lihat sel-sel sini, hampir rata-rata 0,03. International standard itu 3 di Society Community di International Society for Cell Therapy di pertemuan di Eropa menyebutkan to be stem cell kelas HLA 1, 2, 3 and seterusnya 1 and 2 terutama itu harus maksimal 3. Kita bisa 0, jadi ini potensi pertama no rejection dari stem cell yang kami buat. Yang kedua untuk stemness-nya international standard mengatakan harus minimal lebih dari 95 ya, terutama di CD4, CD20, 73 dan 105 ya. Kita bisa tembus di 99,2%. Jadi kita memenuhi atau melebihi dari standar internasional. Nanti ini tolong, ini handphonenya ada cas habis. Kemudian yang ketiga dia berubah menjadi sel tulang dan seterusnya di bawah ini international standard yang kami buat. Kami biasa membuat dan kita cat ini terbentuk jadi tulang. Ini sel-sel dengan pengecatan khusus berubah menjadi sel tulang. Bapak Ibu sekalian, ini dari stem cell, ini hanya gambar yang kami lakukan. Yang kami lakukan dari Wharton jelly ini dari jelinya ini yang kita ambil atau dari bloodnya kami ambil ya. Ini human. Kemudian yang ini dari tikus ya. Ini dari tikus. Kemudian
Ya, kemudian ini yang dari apa namanya bone marrow ini bone marrow dari kelinci ya, dari kelinci. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya dari dia awal ini sebenarnya ini pada hari kedua ya, nggak kelihatan ya. Ini stem cell mau keluar nih, stem cell mau keluar. Kita lihat nanti ya. Terus, nah akhirnya keluar stem cell pada hari ke-9. Alhamdulillah ini banyak seperti ini. Dia membentuk koloni-koloni. Monggo nanti kalau ada yang mau tertarik, mau riset, mau ngelihat stem cell live, kami tiap hari melakukan ini. Kita ada 3 lab, ada 3 culture yang di sini. Ini Secretome produknya. Dulu stem cell bekerja berdasarkan differentiate, berdasarkan homing tadi kita sampaikan. Ternyata beberapa teori terkini mengungkapkan dengan cara parakrin. Parakrin artinya apa? Stem cell ini melepas molekul-molekulnya yang di kecil-kecil warna biru ini yang kita sebut soluble protein, soluble molekul, bisa cytokine, bisa growth factor, bisa chemokine dan seterusnya. Inilah yang kita tangkap. Ini kayak kelereng warnanya merah, kuning, hijau. Kalau saya menangkap interleukin 10, saya harus tahu berat molekulnya berapa. Oh, berat molekulnya 18,2 kilodalton, saya bisa tangkap di situ. Kemudian ini yang exosome. Exosome itu dalam vesicle, extra vesicle, dilepas juga stem cell, di situ isinya microRNA, protein dan seterusnya, juga ada soluble, tapi dia tidak terlalu aktif. Jadi saya tergantung. Kalau menggunakan untuk kepentingan regeneratif jangka panjang, saya menggunakan exosome. Tapi untuk kepentingan mengontrol inflammation as soon as, saya menggunakan cytokine, menggunakan secretome atau soluble molekulnya tadi berdasarkan basis kilodalton. Nah, kemudian ini teoritisnya bagaimana secretome ini ketika sudah menjadi secretome, maka dia akan ligan, mengikat dengan ligan, kemudian memicu sinyal transduction, kemudian mentransfer bioaktif, dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan bahkan sampai di level materi genetik di sini. Ini suatu saat kalau kita mau discuss panjang, kita bisa buka di level DNA, misalnya bagaimana mirna terpengaruhi dan seterusnya. At the end, stem cell akhirnya akan mengaktifasi endogenous stem cell yang mungkin pada saat itu tidur, atau endogenous stem cell yang mungkin saat itu tidak dapat signal akan dibangkitkan. Yang kedua, di controlling inflammation-nya tentu dengan menggunakan interleukin 10 dan seterusnya. Bisa di streamangiogenesis karena kita bisa menangkap VEGF, kita berikan VEGF dan seterusnya. Stimulasi matrik ya, remodeling, menekan apoptosis, fibrosis dan seterusnya. Saya kira jurnal-jurnalnya banyak seperti itu. Kita menggunakan konsep secretome dengan ultra precision seperti ini ya. Ini alat yang sangat langka ya, karena ini sebenarnya kami yang menciptakan juga, tapi di produk dibuat juga. Alat ini sebenarnya waktu COVID-19 itu hanya ada 3 negara yang menggunakan, Amerika, Australia, dan Indonesia. Indonesia itu kami gunakan. Mengapa kami menggunakan? Karena yang menciptakan kami sebenarnya. Di depan saya waktu itu ilmuwan orang-orang Amerika ada discuss apa yang bisa kami bantu katanya. Mereka pabrik besar ya dengan menjual produk miliaran. Terus saya sampaikan teori-teori yang saya harapkan bisa dibuat, terus kami discuss. COVID-19 alat itu ada jadi orang Amerika saat itu tidak tahu punya alatnya tapi nggak tahu cara menggunakannya karena kami yang mendiskus dan kami yang merancang waktu itu, sehingga kami dapat dari secretome yang warna merah ini ya, yang mediumnya di lab jadi warna putih, kemudian kita patenkan teknik ini, sehingga kami pemegang hak paten untuk di metode ini di Indonesia. Bagaimana secretome? Ini produk lainnya lagi ya. Tadi stem cell, ini secretome. Bone healing is okay, cerebral ischemic is okay. Ini seluruh jurnal-jurnal Scopus Q1 dan gitu ya mengatakan is okay. Bagaimana liver cerebral injury is okay ya, semuanya membaik. Bagaimana bone damage is okay. Bagaimana renal failure is okay. Bagaimana diabetic is okay. Jadi seluruh jurnal-jurnal saya kira sudah selesai. Tapi overall serata-ratanya ini ada in animal ya. Nah, ini yang ke human-nya ini masih challenge ya.
Karenanya kami juga lagi memperbanyak case-case ke human-nya agar inline antara animal dengan human-nya tadi. Ini kita lakukan pada COVID-19 kemarin. Saya sebagai principal investigator, ya kita akan mengontrol COVID-19 ya. Ini anggota-anggota kami ada 21 teman-teman dari Gatot Subroto, dari Medan, dari Undip ya. Cuman mungkin Undip tidak terlalu aktif ya. Sultan Agung juga tidak terlalu aktif. Yang aktif justru malah di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, total Jogja menggunakan Makassar, total dan seterusnya. Ini kami waktu itu bukannya tanpa SIM kami dari penunjukan Pak Menteri, ini surat yang ditunjuk Pak Menteri sekian rumah sakit dan diperluas terakhir sampai 15 dan ini sampai dengan 2021 ya, 22 Juni ya, masih 6 bulan lagi izinnya nih. Dan ini ethical clearance-nya yang kami dapatkan saat itu dari Panglima juga dan dari kepolisian. Peta COVID saya kira ini sekedar lewat saja. Ini ke COVID Delta yang waktu itu ya, saya kira kita langsung masuk. Ini Delta ke seluruh Indonesia ini seluruhnya sudah Delta semua. Saat itu menakutkan memang, sekuen genom sangat-sangat mengkhawatirkan. Sehingga POC ini sudah lampu merah ya, WHO. Tapi menarik, WHO membuat Delta ini 5 bulan ya. Sedangkan menetapkan Omicron itu dalam waktu 2 hari ya, karena spreading-nya lebih kuat. Ini kasus-kasus Delta, saya kira ini sisa-sisa riset kami waktu itu. Nah ini Delta hanya dalam 2 hari, Delta Omicron Delta satu hari itu satu negara ya, Omicron ini 4-5 negara, sehingga dan Omicron bisa escape dari imun ya, dari antibody. Terus beberapa ahli mengatakan menggunakan konsep dari sel T ya, bagaimana. Nah, ini saya kira suatu saat kalau dibutuhkan kita discuss lagi terkait COVID-19, kita skip saja. Sama bidikan kami di sini, ini kan interleukin, kita akan mengontrol jalur pelepasan badai. Ini badai-badai yang dilepas ini interleukin 1, interleukin 2 adalah melalui sitokain ya, melalui NFKB di sini. Nah, ini juga mengapa terjadi prolong COVID ya. Ini kalau ada yang perlu penjelasan lanjut kita jelaskan. Karena setiap ada kerusakan yang kita anggap sebagai damage associated molecular pattern akan memicu semacam molekul lagi yang akan inflammasome yang akan memicu lagi gas dermin sehingga terjadi kebocoran dan reaksi berantai, terjadi kerusakan lagi dan seterusnya. Ini menarik. Ini yang kita kontrol, kata kuncinya LQB. Ini kan LQB, ini LQB yang kami akan kita kontrol dengan COVID-19. Ini juga damage disease, ini endotel, paru-parunya putih semua. Mengapa? Karena endotelnya rusak. Kenapa endotel rusak? Karena pelepasan interleukin 1, TNF alpha ini rusak. Gitu. Maka kita akan kontrol jalur TNF alpha dengan interleukin 1 menggunakan NFKB ya, mengontrol NFKB. Jurnal ini mengatakan harus personalized medicine ya. Maka kapan kita melakukan personalized medicine? Kalau kita bisa potong sebelum dia masuk ke fase badainya. Ini interleukin 10 hasil riset kami. Ini yang kita berikan booster ya. Istilah booster itu sebenarnya saya memberikan menarik transforming growth factor beta dengan interleukin 10 yang kemudian kita suntikan, ternyata dendritiknya naik sampai 2 kalinya. T-rate-nya naik sampai 2 kalinya, juga dendritiknya naik. Jadi bukannya apa, ada science-nya, ada scientific explanation-nya. Kita uji di level DNA ya, ini menggunakan PCR, ekspresi interleukin 10 yang naik sangat tinggi ini dibanding dengan yang biru ini yang tidak kita lakukan teknik rekayasa. Jadi tetap kita rekayasa di lab ya. Kita engineer di dalam lab menggunakan metode yang kami patenkan tadi. Sehingga hasilnya demikian. Bahkan ini company X ya, kita uji kadarnya sangat kecil dibanding kita yang sangat tinggi. Ya, ini studi komparasi ini memang nggak kita publish karena yang terutama yang ada company kan nggak enak gitu ya. Tapi yang ini sudah publish juga ya di kadar interleukin 10-nya. Ini riset kami dari sekian, ini kita potong di jalur NFKB-nya, ini
Sehingga ketika kita potong ini sisi kiri, maka pro-gene inflammation gene induction-nya, ya, induksi gene proinflamasinya akan tersupresi, otomatis polarisasi ME1 macrophage type 1 ini kan yang melahirkan badai melalui jalur NFKB, dia melepaskan interleukin 1, interleukin 6 ya, kemudian transforming tumor necrosis factor ya, dan seterusnya. Ini kalau kita kontrol maka dia akan mereda di situ ya. Juga sitokin, mungkin virus COVID-19 memang unik, dia bisa melepas semokin yang begitu banyak, warik semua, dilepas semua sehingga dia bisa mengattract seluruh sel-sel radang kumpul di paru sehingga kemudian melepas badai di situ. Nah, ini bisa kita kendalikan lewat NFKB. Ini fakta jurnalnya ya. Sehingga ini yang putih ya, before treatmentnya seperti ini dan setelah treatmentnya seperti ini. Sangat fenomenal. Dan ini sama seperti tadi ya, pasien-pasien yang buruk membaik semua. Dan ini kita publish di Scopus Q1 yang sudah ada publishnya, bisa dilihat. Mungkin sekarang sudah di editorial ya, karena sudah approve semua. Dan kami laporkan ke clinical trial ya, nasional US National Laboratory of Medicine. Kita laporkan juga keluar ya. Ada 8 negara yang melaporkan, namun 2 yang melakukan riset, yaitu dari kalau nggak salah Israel dan kita dari SSCR. Ini saya suntikan pada diri saya juga. Kami lakukan, apalagi ada Omicron, ini kita coba suntik terus-menerus tiap hari ya. Bukan tiap hari. Kalau Delta itu sebenarnya cukup 1-2 bulan ya sebenarnya. Ini kalau Omicron ya kita suntik lagi, kita ulang lagi. Karena faktanya memang terjadi peningkatan sistem imunnya tadi ya. Ini sedang kami lakukan konsep kalau oke, kita akan mau publish juga ini. Nah, ini yang kita lakukan. Ini hanya bukan saya yang nyuntik, ini teman-teman bagian kulit ya, membuktikan kasus-kasus autoimun ya, psoriasis, vitiligo gini yang tidak bisa membaik, kemudian kita suntik mereda ya, pigmennya muncul lagi. Demikian juga psoriasis yang sudah hitam, sudah bersisi-sisi, kemudian dia menipis di situ. Demikian juga hiperpigmentasi ya, yang pigmen ini. Apa masalahnya pigmen? Oke, kita rusak dulu, kemudian kita regenerasi dengan sel-sel yang baru, juga baik lagi. Semuanya ini hanya uji coba ya untuk pasien-pasien yang ada, karena kita butuh data. Nah, nanti yang baik kita akan kumpulkan dan kita akan ujikan lagi dan publish nanti. Ya, ini riset kami saat itu masih di lantai 1. Ini labnya ya saat itu. Nah, ini yang sekarang nanti ya, mohon doanya, ini ada 5 lantai ya. Ini yang murni dari kami coba bangun dengan kekuatan mandiri kami. 5 lantai dengan ukuran 35 kali 20 sekian. Dan Kalbe yang punya badan POM itu Kalbe hanya 1 lantai ya, dengan ukuran 10 kali 10. Kami 3 kalinya Kalbe dan 5 lantai ya. Ini punya kami di SSCR, ini gedungnya yang sedang kami proses, sudah pembangunan lantai 3 sekarang ya, sudah berjalan. Ini nanti seperti ini. Ini nanti rancangan denahnya ya. Ini kami juga akan bikin university di sini. Ya, university akan kita bangun juga di Gunung Pati ya di situ. Nah, ini sudah proses pembangunan. Ini besi besar-besar, ini kualitas besi yang 25 lantai menjadi 5 lantai karena standar Badan POM. Ini sudah approve Badan POM. Ini sudah naik sampai sini. Ini lantai sekarang sudah mau 3 ke 4 sekarang. Ini kami lakukan. Ini teman-teman dari Gatot Subroto, kemarin malah dari Pak Menteri, Pak Menseknek juga sempat hadir melihat lokasi ya. Ini Pak Dudung, ini Pak Jenderal ya. Ini Pak Panglima. Ini dengan Bio Farma kita lagi sudah kerjasama. Nah, Panglima mengatakan, ini Panglima menarik, ini mungkin ceritanya bocor di nasional ya. Panglima minta memesan kami itu memang 400-an ya. Seluruh pilot-pilot tempur itu disuntikan semua pada saat Delta.
Ini dengan Pak Doni, ini dengan artis, ini dengan Pak Menseknek, ini dengan segalanya ya. Ini dengan Badan POM ya. Kita sudah ada nama SCCR ya, sudah di radar Badan POM. Jadi mohon doanya kalau selesai di tahun depan itu di Maret April mudah-mudahan keluar. Jadi kita yang ketiga nanti di Indonesia yang berstandar Badan POM dengan internasional. Ini karya kami. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa ternyata. Ya, ini setelah mendapatkan tambahan ya, selain yang pernah kami ketahui dan barangkali mahasiswa terbuka. Ini kan tadi disampaikan adalah future medical treatment gitu ya, atau rekayasa genetika itu. Yeah. Ya, ini kalau bangsa industrinya katanya gendung emas katanya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Mungkin ini kami sampaikan tadi ada teman-teman bidan itu mungkin ada yang bermasalah dengan eklamsi yang paling parah itu. Kalau teman-teman perawat ini mungkin ada penyakit tidak menular, bahkan tadi ada banyak kasus penyakit menular juga. Teman-teman TGM terapi gigi barangkali gimana kalau sampai gangren itu apakah masih bisa diatasin? Ini kan sementara mohon maaf kan masih protesa aja ini ya. Ini kan ada pendekatan baru. Kalau teman-teman imaging ya ini yang saya sendiri belum tahu apakah mungkin imagingnya di stem cell-nya setelah jadi atau mungkin persiapannya stem cell ya nanti kalau ada yang mau bertanya seperti itu. Tapi saya mulai dari ini, Pak. Kalau tadi kan intinya di regenerasi sel kan ya? Ya. Jadi regenerasi sel yang normal atau mungkin yang sudah tua tadi. Kemudian tadi ada juga yang dalam regenerasi sel itu ada yang need to regenerate. Ini saya teringat konsepnya bekam gitu. Jadi bekam kemudian di pertanian itu juga dilukai dulu baru meningkat imunnya, kan sama ini. Nah, mungkin yang di need to repair ini Pak, kan ada dua. Satunya ini yang saya pahami dengan nutrisi, kan satunya dengan tadi dengan stem cell. Ini yang ini dulu Pak, yang normal atau istilahnya kan ini masih saya sebutlah konvensional ya, regenerasi sel tapi konvensional. Mungkin dari sini dulu kemudian masuk ke stem cell Pak, mungkin yang barangkali tadi belum mendapatkan pemahaman. Mau. Jadi yang pertama stem cell itu adalah alive ya. Kalau kita bicara tentang stem cell, maka bicara tentang sel. Bicara tentang sel, bicara tentang makhluk hidup. Jadi tidak ada stem cell dari tumbuh-tumbuhan ya, dari apel, dari pepaya itu tidak ada. Karena kita menganut konsep begitu stem cell dia alive. Juga tidak ada stem cell dari salmon, ikan telur, bukan stem cell. Jadi stem cell is alive. Di lab itu 24 jam di supporting dengan O2 di situ. Tiap hari kita beri makan di situ. Mati lampu sekian detik itu mati kehidupan. Karena dia seperti kita, dia butuh oksigen ya, seperti dalam kandungan. Di support kehidupannya oleh si ibu. Nah, ibu itu kita pindahkan dalam bentuk incubator yang support dengan O2 concentrate 24 jam dengan diberikan nutrisi. Kalau ibu makan 3 hari sehari 3 kali, kita berikan makan juga kepada stem cell itu. Dan ibu ada pembuangan BAB ya, stem cell juga kita lakukan pembersihan di situ. Jadi live sama seperti human di situ. Nah, masalahnya jadi sebenarnya pengertian stem cell nutrisi itu tidak tepat kalau kita menganut pada konsep ini. Namun mungkin yang dimaksud adalah membangkitkan stem cell tubuhnya sendiri dengan menggunakan nutrisi. Nah, itu beda. Jadi ini sebagai agent untuk inducer. Namun tidak bisa diklaim bahwa obat ini adalah stem cell. Karena kalau ketika banyak itu produk luar ya, ketika dia bicara stem cell, mungkin isinya vitamin, mungkin isinya mineral, mungkin isinya ABCD, mungkin harganya hanya 10.000, tapi begitu cerita stem cell jadi jutaan. Nah, ini kan ada yang salah di sini menurut saya. Jadi ketika bicara stem cell is alive, hanya lab-lab tertentu. Di Indonesia hanya di Jakarta 1, Semarang 1, Surabaya 1.
dan ya hanya segelintir yang bisa. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, bagaimana dengan nutrisi tadi? Saya kira dia mengenhancer aja, inducer aja, dia membangkitkan aja. Nah, di situ kita masih banyak ruang riset. Bisa aja misalnya sambiroto atau kunir diminum, kemudian sel tubuhnya bisa bangkit. Tetapi ingat, sel tubuh kita jumlahnya 0,001. Jadi kalaupun dia bangkit, kita punya pasukan, kalau gedung kita tuh 10 lantai, tenaga kerja kita hanya 0,001. Tidak akan bisa membangun gedung 10 lantai. Maka akan mengalami failure, akan mengalami kecacatan, pasien yang stroke dan seterusnya. Nah, 0,001 itulah dibawa ke lab kami, kita cloning menjadi miliaran. Itulah dia teknologi. Jadi stem-cell nutrisi just supporting, saya kira. Kalau memang kerusakannya kecil, contoh kalau kita tusuk jarum sini, dia luka, dia akan repair karena 0,01 mampu merepair. Tadi dibekam, masuk angin dan seterusnya, dia bisa merepair, meregenerate. Tapi ketika sudah terjadi gagal ginjal, terjadi livernya rusak, terjadi kerusakan otak, ya dia tidak akan pernah bisa lagi karena takdirnya sudah nggak ada, selnya nggak ada. Ibarat kita di sawah, itu sawah sudah kering semua. Kita harus memberikan benih baru lagi untuk sawah itu muncul. Itu yang berbeda, itu pengertian yang mungkin harus diluruskan antara stem-cell nutrisi dengan stem-cell beneran. Jadi enhancer untuk membangkitkan stem-cell tubuh yang jumlahnya 0,01 tadi, itu benar mungkin ya. Nah, kita perlu juga di situ. Nah, tapi stem-cell yang kami lakukan ini adalah memang mengambil makhluknya, kita cloning, kita perbanyak menjadi sekian. Saya kira mungkin di situ pertemuan antara stem-cell nutrisi atau bukan stem-cell nutrisi, enhancer aja atau vitamin. Enhancer ya. Ya, enhancer. Ya. Mungkin gitu. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Mas, ada yang mau bertanya? Langsung boleh? Tulis juga boleh? Ya. Kita grading dari yang paling ringan sampai berat, berarti kan sampai repair organ itu. Mungkin seperti apa, Pak? Grading yang penggunaan stem cell ini, Pak. Mungkin bisa ditangkap, Pak ya? Gimana? Tadi sinyalnya hilang. Oke, di sana. Jadi gini, dari kasus-kasus yang ringan sampai kasus-kasus yang berat, itu yang seperti apa yang bisa dilakukan stem cell ini kan? Sehingga ini, kalau tadi kan contoh-contohnya, mungkin sudah jadi. Ini kita coba sistematiskan dari tingkat yang ringan sampai yang berat. Kalau saya ketahui kan sampai 200 lah diferensiasinya itu. Nah, mungkin dari sini dulu, nanti biar masuk teman-teman bidan, ada yang eklamsi, teman-teman yang perawat mungkin bisa masuk ke yang tadi ada diabetes kan sudah. Tapi kalau kita grading yang paling ringan gitu seperti apa ya, Pak? Ya, stem-cell paling ringan pastinya injury yang biasa. Kita ada berapa case, misalnya ada pasien yang radang ya, misalnya bisa aja mungkin digigit tawon atau gigit semut gitu. Itu kan inflamasi. Jadi apapun, whatever inflamasi yang terjadi, apa digigit semut, digigit tawon, basicnya kan terlepas inflamasi, terlepas molekul proinflamasi. Maka stem-cell ada ruang di situ. Tepatnya dia akan mengendalikan jalur tempat pelepasan inflamasi tadi. Jadi inflamasi dikendalikan sehingga bentol-bentol gatalnya dia berkurang. Kalau dia ada damage, maka dia akan melakukan proses regenerasi. Dia akan, kalau di kulit dia bisa berubah menjadi sel kulit atau sel fibroblast, dia membangun suatu kehidupan di situ. Nah, yang paling ringan berarti dia inflamasi ringan, apapun lah penyebabnya ya, jatuh dan seterusnya. Namun terkait dengan disease ya, saya kira kita harus pastikan bahwa disease itu apa, karena banyak disease ini sebenarnya basically-nya adalah immune imbalance atau juga signaling disturbance, kekacauan signal. Nah, stem-cell sangat running well terhadap kekacauan signal tadi. Beberapa case autoimun yang kacau imunnya, bisa juga preeklamsi yang kacau imunnya, dia akan melakukan regulasi di situ. Kok bisa? Karena
stem cell bekerja based on kepada signaling. Dari signal dia akan melakukan fungsi signaling tadi. Ada satu yang menarik sebenarnya, stem cell ternyata juga bergerak ke arah mengendalikan, memiliki sifat antibiotik. Ini untuk penyakit penular ya. Saya sedang melakukan treatment pasien TB paru yang multi drug resistant. Ini sedang berproses karena dari hasil labnya itu pasiennya itu muntah parah ya, ada benjolan apa yang di paru tuberkel ya, pecak-pecak, dan obatnya begitu banyak diberikan, pasiennya muntah-muntah dan terus kita lagi lakukan treat. Ini kondisi membaik ya, muntah-muntahnya berkurang. Namun belum bisa kita katakan baik, masih kita monitor sampai sekian bulan ya pasien ini. Tapi in general ada perbaikan di situ. Mengapa? Kami menduga karena stem cell melepas juga sifat antibiotikanya tadi. Saya kira. Ya, terima kasih Pak. Ini berarti sudah paling kecil inflamasi, kemudian infeksi sampai multi drug resistensi. Tadi juga ada kasus yang regeneratif kanker sama diabetes sampai repair organ. Yang ini tahap yang lazim ya. Tadi banyak dilakukan dengan penelitian MSC Pak ya. Yaitu mesenkim ya bahasa Indonesia, mesenkim stem cell. Ini yang dewasa ya, karena tadi lebih safe lah itu, atau mungkin lebih mudah dikembangkan itu. Berarti tadi juga yang variasinya sampai ke intinya kan di dalam diferensiasi apa ya, lebih ke arah targetingnya organ atau apalah itu namanya, atau jaringan itu. Jadi yang pertanyaannya mungkin ini saya mewakili persiapan. Ya. Persiapan ini kan, mohon maaf kan kita ada paramedismenya, ada bidan, ada perawat. Mempersiapkan pasiennya itu yang seperti apa Pak? Ini barangkali tadi kan beyond daripada terapinya, ini dalam istilahnya kalau bahasanya kita itu persiapan terapi lah itu, atau mungkin apa yang mungkin disebut. Mungkin ada sesuatu yang diperhatikan. Nanti setelah itu pada waktu perawatan, pada waktu stem cell-nya sendiri kan tadi butuh makan itu kan, atau nutrisi ya. Mungkin before and after-nya terapi Pak. Ya, kalau stem cell-nya memang begitu kita ambil, kita lakukan cloning itu butuh 2-3 minggu ya. Nanti dia akan dapat hal yang optimal. Teknik pengambilan segala macam aseptis, steril tinggi ya. Tentu kita standar biasa ya, kemudian standar steril gitu ya. Kemudian kita lakukan dengan teknik steril dan seterusnya. Karena memang harus dihindari ada kontaminan tadi. Kemudian kalau sudah jadi tentu dilakukan validasi. Kita harus pastikan data-datanya bahwa stem-nya sesuai dengan international standard. Ya, karena kalau tidak ada data itu nanti kesian ya, nanti nggak ada efeknya stem cell, atau nggak efektif injection karena HLA-nya muncul misalnya. Jadi itu tidak bisa dilakukan tanpa ada alat-alat analisis yang besar ya, kayak flow cytometry misalnya. Jadi harus ada betul-betul lab yang standar lah di situ. Nah, kemudian setelah dia oke semua ya kita lakukan, pasien datang hanya sebenarnya sederhana, ada dua, apakah kita menggunakan direct langsung misalnya di muka, taruh di muka karena mukanya yang rusak, atau luka bakar atau ulkus, atau di sini ada pertanyaan juga mempercepat penyembuhan ibu bersalin. Ini siapa dari Bu Pertiwi ya. Nah, misalnya Pertiwi. Ya, Bro. Ya. Bagaimana? Nah, itu berarti dioles. Kita sudah bikin juga itu produknya yang sekretom variannya si stem cell. Hasilnya fenomenal. Topikal itu ya? Iya, topikal. Saya nggak ada ditayangkan di situ. Jadi kakinya tuh rusak itu mau di ulkus ya. Jadi hitam begitu ya. Borok banget gitu ya. Terus dioles, diperbaiki. Dalam waktu semingguan lebih gitu sudah mengecil lagi, membaik lagi. Nah, jadi sederhana, bisa kita oles saja. Kalau memang dia di tulang kita suntik, misalnya di lutut disuntik di situ, tentu harus teman-teman yang kompeten. Atau kalau oles tadi di muka atau diapain ya, jadi topical ya. Atau kalau enggak pakai infus. Nah, infus kalau kita mengharapkan ada perbaikan di pankreas, di jantung dan seterusnya.
Atau mungkin ke depan saya bayangkan targeting menggunakan alat yang dipakai untuk Pak Terawan itu ya yang radioterapi. Ya radioterapi ya, digunakan dorong sampai ke otak, sampai pankreas baru dilepas misalnya. Well. Kalau kami yang lakukan ya selama ini topikal dan diinfus hanya setengah jam aja, pasiennya yang penting tidak minum obat-obat yang yang mengandung lisis, misalnya aspirin, aspilet itu dikurangi. Karena pengalaman kami di lab juga obat-obatan itu membuat stem-selnya tidak fungsi ya, rusak juga gitu. Kondisinya tidak kondusif itu ya. Nah, kondisinya tidak kondusif. Ya. Nah, jadi hanya itu, kemudian setengah jam, 1 jam selesai, sudah selesai. Kalau yang dipoles malah bisa taruh aja. Saya membayangkan nanti karena kita bisa kasus-kasus yang ulkus yang rusak besar bisa segera nutup. Tadi ibu yang melahirkan itu kan butuh waktu beberapa hari. Mungkin nanti diolesin dalam waktu sesingkat-singkatnya dia regenerasi kan, alhamdulillah. Nah itu kita butuh riset juga situ, butuh teman-teman ini mencoba ya, karena kita kan saya kan jangkauannya hanya untuk kebetulan murid kulit ya kulit gitu kan, murid kukus ya. Masih banyak ruang gelap yang harus dibuktikan. Ya, banyak ontologi ya. Sedikit Pak melanjutkan, berarti untuk pada masa terapi atau enggak setelah ada terapi, apakah itu lewat infus atau mungkin topikal, ini kan sel baru yang tadi saya masih tangkap itu kan perlu nutrisi, kan seperti hanya di nutrisi di lab kan. Ini kalau pada tubuh ada hostnya, ini ada treatment khusus nggak untuk nutrisinya ini? Ya, saya sedang mencoba itu karena saya setuju ada pasien yang running segera, ada pasien yang tidak running segera. Saya menduga karena terkait dengan nutrisinya. Nah itu perlu kajian khusus karena kalau kami akhirnya memang kita support dengan growth factor makanannya dari stem cell, habis disuntik kita suntik terus dia selama 4 hari misalnya karena untuk makanan stem cell. Tapi saya masih berpikir bisa jadi nanti kita juga kita rancang pasiennya untuk makan makanan tertentu, flavonoid, vitamin A, vitamin C misalnya. Itu lagi SOD dan makanya tadi yang kami maksud adalah before itu kan ada, kalau dulu pakai tanda petik perbaikan KU Pak ya. Perbaikan umum ya, perbaikan KU, kemudian pada masanya ada misalnya maintenance-nya, perawatannya untuk efektivitas terapi itu sendiri ya. Tadi sudah kita tangkap ya. Jadi tadi juga ada yang dari luar mungkin tadi yang sudah tanya akan sudah kejawab kalau masalah hanya luka-luka kan cepet lah jadi. Oke. Kemudian tadi kan di MSC-nya Pak, kemudian yang banyak juga dikembangkan di sekretomnya ya, bahkan tadi sampai ke COVID nih, tadi juga ada yang tanya ini. Kemarin Prof. Haro juga sepertinya cerita tentang konsultasi putranya ini apakah perlu di sekretom gitu ya. Ini pertanyaannya ini dari Dante yang atas dulu ya. Hilda, kalau ini stem-cell bisa perlu untuk program kehamilan. Ya. Ini untuk fertilisasi ya Pak, mungkin ke arah kebidanan. Kita coba, ini baru satu case pasien dengan agiosperma testis ya. Ini real, ini pasien Jakarta. Jadi saya sendiri kan males gini. Saya bilang ya dia paksa memaksa gitu ya. Saya ini sel saya 0 ini ditunjukkan sebentar ya. Akhirnya saya rancang karena dia bisa menjadi sel itu, saya pelajarin ya. Akhirnya oke lah kita suntikan. Disuntikan oleh dokter ahlinya dari Jogja. Sekarang posisinya yang dari sel 0 sekarang posisi sperma itu sampai ratusan ribu. Meskipun posisi masih azos, tapi bagus dari azos menjadi oli sekarang. Oligosperma. Dari tidak ada, dari 0 menjadi kurang. Ini hal yang sangat-sangat membahagiakan ini ya. Ini masih kamu meriset lagi. Saya sendiri sampai kaget ya, teman dokter juga kaget. Ini kan nggak ada 0 kok jadi sekarang muncul puluhan 100 sekian gitu ya, ribu spermanya ya. Iya. Naik itu di situ disuntikan di daerah lokal, di daerah targetnya tadi. Nah ini testisnya ya, di produsennya ya. Di pabriknya. Maka ini masih banyak misteri yang perlu kita buka untuk misal ini yang jelas produk
anak bangsa yang jelas ya. Jadi tidak punya orang Amerika ya, bukan segala macam. Ini kami yang buat dan kita yang rancang. Makanya kami sangat bangga sekali. Nah, karena istri saya kemarin ke lab stem cell Jakarta cerita, saya sudah belajar stem cell, tapi kemananya lah, itu makanya sampai saya punya pemahaman sampai 200 varian itu luar biasa. Makanya ini sampai ini ada hal yang tidak terduga juga. Karena kalau yang di Jogja memang kami sudah pernah ketemu sama ahlinya, hanya nyimpen selnya saja. Kalau ini kan justru adalah apa namanya cultivate sel sel telurnya, sel spermanya itu. Ini luar biasa ya. Makanya lompatan teknologi biomedis ya. Terus selanjutnya tadi mungkin mengarah ke ini, Pak. Ini apakah ini ada teman-teman IUD bisa menyembuhkan hasil reaksi COVID kerusakan talamus. Kemudian ada pasien sembuh dari COVID, keadaan lumpuh tidak bisa berjalan dan kaku. Tadi sudah ini kayaknya dengan ini yang tadi mungkin saya sebutkan ada stem cell yang disaraf-saraf itu. Mungkin dari sekretom Pak, mungkin bisa diperjelas dari pertanyaan Mas Idi tadi. Ya, Mas Idi, betul ada pasien itu di Semarang juga. Pasien itu juga sejawat pasca COVID itu terjadi Alzheimer ya, jadi kelumpuhan segala macam, hasil otaknya dan seterusnya. Waktu itu susah bicara ya, bicaranya terpatah-patah. Ya kami senang aja, challenge begini ya. Kita treat itu sekarang sudah bisa mengungkapkan kata maaf, saya mau pergi, terima kasih gitu ya. Sudah ada komunikasi dan dia bisa menatap dan bisa mengerti maksud kita. Itu saya kira butuh banyak lagi treatmentnya ya, karena memang waktu itu saya diminta gambaran di otaknya terjadi atrofi, terjadi apa? Lu ini kok bisa pasca COVID ya? Ya mungkin karena macam-macam tadi ya, ada kerusakan di neuronnya dan seterusnya. Jadi ya prinsipnya kita regenerasi. Kita sudah melakukan satu case di situ, terjadi lumayan ada perbaikan di neuronnya ya. Kita belum melakukan cek-cek secara detail lagi, tapi secara prinsipnya sudah terjadi perbaikan. Saya kira demikian. Menegaskan jadi untuk terapi MSC tadi, mesenchymal stem cell, kemudian ada varian turunannya yang namanya sekretom tadi bisa saraf, jaringan saraf aja, tapi juga bisa keseluruhan, apalagi mungkin di susunan saraf pusat otaknya tadi ada contoh yang di gangguan di saraf otak. Ya. Ini ada yang bertanya, mau langsung Mas Windo Razak, siap? Ya. Silahkan. Iya Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Mau sharing Pak, ini kan kebetulan di rumah sakit saya itu 2 tahun lalu pernah ada kedatangan dan profesor dari Makassar kalau nggak salah ya Pak. Dulu ada pasien kami yang pos kecelakaan 2 tahun sebelumnya. Dia mengalami kerusakan saraf tulang belakang di lumbal 3, lumbal 4 kalau nggak salah waktu itu. Dia sudah 2 tahun lumpuh. Nah, kebetulan ada program apa dari pemerintah kemarin, ada profesor itu datang ke sini dan menyuntikkan stem cell itu di daerah lumbal itu Pak, di lumbal itu. Mungkin saya cuma mau bertanya Pak, untuk yang stem cell ini kira-kira kerjanya itu efeknya itu, efektivitasnya itu berapa lama dari pasca kejadian? Misalnya kan kalau yang sekarang ini kasusnya sudah 2 tahun setelah kecelakaan. Perkembangannya sih tidak terlalu pesat Pak, tapi setidaknya kakinya tidak mengecil, tidak mengkerut. Biasanya kan kalau pasien-pasien dengan yang sudah gangguan lumbal ke bawah itu biasanya kakinya akan mengkerut dan tidak akan ada refleks. Setelah disuntikan stem cell ini alhamdulillah tidak mengecil, tapi responnya lambat. Maksudnya ada perkembangan tapi lambat. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk baiknya efektivitasnya penggunaan stem cell ini pada pasien-pasien seperti ini berapa lama pasca kejadian seperti itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya, karena saya mau nguji lagi. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Maaf Pak. Kalau ada yang perlu informasi, ada nelpon ada nomor telepon saya, monggo nanti bisa dicatat ya, bisa komunikasi di saya atau ini nomor telepon saya tadi ya, 081 642 51 646. Jadi begini, stem cell itu alive. Jadi ketika profesor itu memberikan, mestinya waktunya menurut kami itu hasil riset kami hanya 4-5 jam. Jadi
stem cell harus dibawa di sana. Maka kalau kami dulu berangkat yang menyuntik pasien mata buta itu pakai helikopter kita pakainya. Atau pasiennya ingin ke Semarang. Gitu ya. Jadi tidak bisa keliling-keliling dari Makassar ke sini, susah itu ya, tanda petik ya, stem cell-nya lemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang pengalaman kita kalau disuntik nggak sekali, yang dari tulang dulu di orang hancur ya, tulang belakangnya waktu itu hancur, kita terus treatment terus ya terjadi perbaikan yang sangat baik. Jadi saya kira memang dibutuhkan optimasi ya, butuh banyak case di situ ya. Karena tidak juga di jurnal-jurnal luar itu ada, mereka hanya kuat di animal. Di manusia, saya teman-teman di Calgary, teman-teman di Malaysia, Singapura, mereka juga banyak lost case-nya. Mereka tanya diapain itu. Nah di sini kita banyak ruang sebenarnya. Nah, justru banyak berhasil ya kita banyak harus kita lakukan, kemudian kita publish nanti menjadi produk anak bangsa. Saya kira. Terima kasih Dr. Ageng, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kami doakan segera kami dapat kabar Profesor Ageng karena ini sudah sangat-sangat pantas dan barangkali nanti yang sebenarnya yang selanjutnya yang perlu diketahui oleh Mas adalah budgeting, proses stem cell sama kalau ini penelitian kalau processingnya sama pemeriksaan ininya nanti aja yang akan kita tanyakan kepada asisten atau mungkin lebih lanjut lah ini karena waktunya Pak Agung mau menguji. Sekali lagi terima kasih dan kami akhiri pertemuan siang hari dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa mungkin masih ada yang mau lanjut